Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dina waddin. Sadaqallahul. Para sahabatku semua, ini video tersingkat. Di video kali ini di Suyudinat channel terindah sudah terbongkar si Immanuel, sang Jokowi mania yang terlalu vulgarnya dia membela mati-matian Jokowi dengan segala dosa dan kesalahannya, tetap dibela oleh sang Immanuel Noel. Dan syukur akhirnya dari mana dia berasal, bagaimana pola kerja mereka, dan bagaimana mereka memporak-porandakan cerita-cerita tentang Jokowi yang jelek itu disanjung-sanjung, yang selalu dipuja-puja bahwa dia adalah sebuah kebenaran, padahal dia hanya bekerja atau mencari nafkah dengan cara menutup-nutupi kesalahan Pak Jokowi. Dan itulah hebatnya rombongan Noel ini, yang mana kita bisa lihat dia adalah seorang aktivis, katanya aktivis. Jadi kalau dengan lihat cara kerjanya aktivis seperti itu, memang bisa mencerminkan bahwa aktivis sebagaimana kerjanya LSM yang tidak benar. Banyak LSM yang bagus, tapi banyak juga LSM yang tidak benar, di mana setiap LSM itu datang ke instansi hanya untuk mencari keburukan-keburukan, hanya selanjutnya untuk meminta atau mendapatkan sesuatu terus dia pergi. Dan seperti Noel ini, dia berjuang mati-matian untuk membela Jokowi dengan segala kesalahannya, dengan segala kebobrokannya. Dia bilang Jokowi adalah malaikat. Dia bilang Jokowi itu adalah benar, bahwa Jokowi itulah pemimpin yang bagus untuk negeri ini. Ternyata begitu Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, dia loncat mendukung Pak Prabowo. Akan tetapi meski bagaimanapun, Noel dan kawan-kawannya ini adalah dibesarkan oleh Pak Jokowi selama kurang lebih 10 tahun kepemerintahan Pak Jokowi. Jadi dengan membesarkan rombongan atau daripada rombongan Pak Immanuel atau Wamen Naker ini, sekarang sudah ketahuan bahwa itulah pola kerjanya, yaitu melakukan pemerasan. Jadi pemerasan itu mungkin merupakan satu hal yang wajar dilakukan oleh para aktivis yang mengaku-ngaku juga sebagai lembaga swadaya masyarakat, yang kita tidak tahu lembaga swadaya masyarakat yang bagaimana, yang seantero negeri ini sudah memahami dan memaklumi bahwa cara kerja daripada LSM ya kurang lebih seperti itulah. Dan Immanuel ini merupakan ujung daripada sebuah cerita atau sebuah hulu ledak daripada bagaimana LSM, bagaimana seorang aktivis itu cara bekerjanya. Dia tetap tidak bisa melupakan bahwa apa yang dia lakukan, sejahat apapun, seburuk apapun, demi dia bisa mendapatkan sesuatu, dia akan bela, karena dia juga mempunyai kebutuhan. Dan ini merupakan suatu bukti yang menyakitkan dan juga memalukan dan juga memilukan untuk negeri kita. 10 bulan menjadi wakil menteri, kemudian tertangkap tangan basah, bukan karena gratifikasi, bukan karena maling duit dari laci-laci negara, bukan membocorkan APBN, tetapi melakukan pemerasan. Nah, ini pemerasan inilah yang merupakan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan pemerasan itu tentu berjenjang dari sangat yang kecil, pemerasan dari para tukang-tukang parkir di lapangan yang tidak ada parkir resmi, dia menjadi tukang parkir. Dan dia melakukan pemerasan dengan seenaknya saja. Ketika memarkir mobil masyarakat, tidak ada tukang parkir. Tapi ketika mobil keluar atau motor keluar, muncullah tukang parkir tersebut. Dan ketika kita tidak mau memberikan uang parkir itu, dia akan memaksa untuk kita memberikan uang kepada dia. Ini pemerasan yang paling kecil. Dan tentu ketika pemerasan itu dilakukan oleh seorang wakil menteri, tentulah suatu hal yang sangat luar biasa. Meskipun sampai dengan YouTube ini tersebar di kalangan masyarakat, ini belum ada status bagaimana-bagaimananya dan berapa besaran rupiah yang berhasil diraup oleh
si Noel ini selama 10 bulan menjadi wamen. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih dalam hal dugaan bersalah, dan kita meyakini KPK ketika bergerak pasti bukan sekedar bergerak, bukan sekedar untuk menyetor kasus kepada Pak Prabowo, tetapi juga memang didasarkan oleh kajian, oleh penelitian dan penelusuran yang sangat dalam, sehingga tertangkaplah yang dulu berkuar-kuar memuja-muji Jokowi, kemudian memuja-muji Prabowo. Begitu Prabowo menjadi presiden, dia diangkat menjadi wamen, dan 10 bulan menjadi wamen, kekayaannya super mewah, super melonjak, dan kita bisa lihat atau bisa saksikan di video-video media sosial ataupun di media-media mainstream nasional lainnya. Tapi Pak Prabowo menyerahkannya kepada kasus hukum. Tapi tentu masyarakat akan lebih mempercayai berita yang sedang beredar di masyarakat. Apapun alasannya, mungkin nanti ketika Immanuel Ebenezer ini memberikan alasan dan lain sebagainya, mungkin dia akan membela diri. Tapi kita sebagai masyarakat sudah bisa memahami dan memaklumi bahwa tujuan daripada para aktivis berkuar-kuar di media massa, di publik itu, mungkin sebagian besar atau 90% tujuannya untuk ekonomi. Dan Noel sekali lagi merupakan contoh daripada aktivis-aktivis yang baru dan langsung tertangkap. Aktivis sebelumnya kita lihat ada si mantan Menteri Agama, si Yakut. Kemudian di ujungnya sana juga ada beberapa orang lagi yang adalah orang-orang aktivis, ada mantan-mantan aktivis atau mantan-mantan ketua LSM yang begitu menjabat terlihat rakusnomiknya yang dinyatakan oleh Pak Prabowo sebagai rakusnomik. Mereka menjadi pejabat malah menjadi rakus. Nauzubillah, nauzubillah. Semoga kasus Noel ini bisa menjadi ukuran bagi para aktivis-aktivis lain yang juga bergerak dari lingkung kelurahan, kecamatan, kota media, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Karena hampir di setiap jenjang pemerintahan di negeri ini selalu ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mungkin tujuannya untuk mengawasi, tapi tidak sedikit juga yang merongrong daripada setiap institusi pemerintah dari bawah hingga ke atas. Sekali lagi, mungkin LSM diperlukan kalau LSM yang benar-benar murni, yang benar-benar ingin menegakkan citra diri bangsa kita yang sejati. Tapi kalau LSM hanya untuk mencari hidup melalui LSM dengan cara menakut-nakuti, dengan cara merongrong seluruh institusi dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi, sebaiknya Anda jangan bergabung di lembaga swadaya masyarakat. Jika itu hanya untuk mencari kepentingan atau keuntungan diri Anda sendiri dan kelompok Anda. Kalau gitu, apa bedanya dengan sebagian besar politisi yang mengutamakan partainya, yang mengutamakan kebesaran partainya sendiri untuk kekayaannya mereka masing-masing. Dari atas partai, di bawah ada LSM. Bagaimana kita mensikapi? Semoga negeri ini akan menemukan jalan keluarnya. Di ulang tahun NKRI yang ke-80 ini, sebagai sebuah negara, NKRI masih muda, masih mengalami masa pertumbuhan puber yang pertama. Semoga di puber pertamanya NKRI ini tidak membuat kita salah arah, tidak membuat kita menjadi kesasar ke arah yang na'udzubillah, ke arah suatu perpecahan bangsa ini. Semoga tidak terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.